Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa peserta KKN yang Bapak hormati, hari ini kita lanjutkan tutorial kita tentang aplikasi yang akan kita gunakan selama proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi KKN 2021. Hari ini akan kita lanjutkan dengan aplikasi laporan harian atau logbook harian. Nah, aplikasi ini adik-adik sekalian terdiri dari dua kelompok. Pertama, kelompok adik-adik yang melaporkan dalam kegiatan harian itu 2 program atau lebih. Nah, ini satu aplikasi. Lalu yang kelompok kedua, jika melaporkan hanya 1 program kegiatan dalam 1 hari. Nah, nanti ada laporan logbook program kerja 1, program kerja 2, program kerja 3, program kerja 4, dan program kerja 5. Ingat bahwa minimal 5 program yang harus dilakukan selama proses KKN. Baik, kita coba memperkenalkan. Yang pertama adalah adik-adik akan melaporkan program yang dilakukan dalam 1 hari, di mana programnya 2 program atau lebih. Caranya adik-adik sekalian, kita tinggal mengklik ya laporan harian KKN. Ingat, ini adalah untuk membuat logbook harian yang dilaporkan adalah 2 program atau lebih. Ya, adik sekalian. Ya. Laporan harian ini ya nanti akan dibuat waktu pelaksanaannya. Maka laporan harian ya akan diterima oleh sistem paling lambat adalah pukul 20.15. Nah, jika adik-adik terlambat membuat laporan dari 20.15, maka adik-adik terlebih dulu harus mengisi surat pernyataan, surat perjanjian bahwa laporan tidak akan terlambat lagi. Nah, adik-adik sekalian, jadi usahakanlah membuat laporan sebelum jam 20.15 setiap hari. Nah, oke. Nah, laporan harian ini dasarnya adalah juga buku panduan ya yang sudah dikeluarkan oleh penyelenggara KKN. Adik-adik bisa melihatnya di halaman 18. Ya, bahwa setiap manusia harus melaksanakan minimal 5 kegiatan berupa produk pengabdian atau program layanan yang disetarakan atau kombinasi dari keduanya selama 1 bulan. Laporan dibuat setiap hari kepada DPL. Nah, inilah aplikasi yang akan digunakan untuk membuat laporan harian, di mana program yang dilakukan dalam 1 hari itu 2 atau lebih. Jadi sekalian, sama dengan aplikasi yang sebelumnya, maka adik-adik harus mengisi alamat email yang valid. Nah, kalau emailnya tidak valid, maka tidak bisa diisi. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi, kalau ini tidak betul, maka nanti adik-adik tidak akan menerima email yang isinya adalah rekap dari laporan harian yang adik-adik isi. Maka isilah alamat email yang benar. Ini contohnya alamat email Bapak. Lalu pilih nama mahasiswa. Tinggal milih nama. Pilihlah siapa nama adik-adik sekalian. Lalu pilih NPM. Tinggal milih. Lalu pilih program studi. Ya. Kemudian fakultas. Nah, setelah ini semua diisi, maka pindah ke halaman berikutnya. Nah, pertama tentang lokasi KKN.
alamat tempat tinggal atau rumah mahasiswa, jalan, nomor, atau ada RT-nya, di mana adik-adik ber-KKN. Nah, kan di program sebelumnya kita ber-KKN adalah di kampung kita sendiri, atau di alamat orang tua, atau alamat adik-adik tinggal. Nah, alamat lengkapnya, kemudian kalau di nagari tentu ada korong, ada jorongnya. Kalau di kelurahan pasti ada RW-nya. Lalu nama nagarinya atau nama desanya, nama kelurahan, isi. Nama kecamatan, nama kabupaten kota, lalu nama provinsi. Setelah semua diisi, masuk berikutnya. Nah, ini dia yang dilaporkan. Ya, tanggal pembuatan laporan. Nah, tanggal pembuatan laporan tinggal diklik. Tanggal berapa laporan? Nah, tentu ini nanti sesuai dengan tanggal pelaksanaannya. Kalau hari pertama umpamanya tanggal 14 Juli, ya pilih ini untuk bulan Juli, bulan Agustus. Nah, tanggal pertama tanggal 14 kita sudah mulai. Nah, ini contohnya. Lalu program kerja yang dilaporkan yang mana? Ya, apakah program pendataan penduduk ini program pertama? Yang kegiatannya yang diambil, dipilih di saat mengisi program kerja. Lalu program yang kedua, program yang ketiga, program yang keempat, yang disediakan alternatifnya oleh masing-masing program studi. Nah, itu alternatif, tidak wajib itu pula. Adik bisa milih. Atau program yang sesuai dengan apa yang diminta oleh pemerintah daerah. Dalam ini, pemerintah nagari atau pemerintah kelurahan. Nah, silakan pilih yang mana yang mau dilaporkan. Misalkan ini. Ya. Lalu berikutnya, nah, apa yang dilaporkan yang memang adik sesuai dengan yang direncanakan. Adik tinggal pilih yang dilaporkan untuk hari itu. Ingat, ya, apa yang dikerjakan, program apa yang dilakukan pada hari itu. Nah, ini kalau yang pertama. Nah, lalu berikutnya, ini yang dilaporkan. Rencana sasaran apa di saat menyusun program kerja? Apakah masyarakat di sekitar tempat tinggal? Atau siapa rencana? Lalu yang jadi realisasinya sasaran siapa? Yang awalnya mungkin sasarannya adalah masyarakat di RT tempat tinggal, mungkin realisasinya tidak sampai situ, hanya keluarga sendiri, buat keluarga sendiri. Nah, rencana media yang digunakan apa yang dibuat dalam program kerja? Sesuai dengan proker yang sudah disetujui oleh dosen pendamping lapangan. Lalu realisasi media yang digunakan apa? Jadi apa rencana, apa realisasi. Kemudian rencana mitra dalam program kerja siapa? Nah, sebutkan sesuai dengan prokernya. Lalu realisasinya siapa jadinya? Nah, kemudian rencana jumlah dana dari proker yang pernah disusun, yang sudah disetujui. Lalu realisasi dari dana tersebut. Nah, kemudian rencana sumber dana siapa gitu. Umpamanya rencananya adalah ditanggung sendiri, realisasinya mungkin ya dibantu oleh wali negari. Misalkan rencana pertama itu kegiatan hanya sosialisasi, biaya minum ditanggung oleh sekretariat nagari umpamanya. Jadi rencana ditanggung sendiri, ternyata realisasinya adalah untuk dibayar oleh wali negari. Nah, lalu rencana bentuk program pertama apa? Nah, apakah karya, pengabdian, pelayanan, atau gabungan? Itu rencana. Lalu bentuk program yang terlaksana apa realisasinya? Nah, kemudian rencana tanggal pelaksanaan tanggal berapa? Realisasinya tanggal berapa? Gitu. Nah, jika ada hambatan pelaksanaan dalam program satu, buatlah, tulislah apa hambatannya. Lalu solusi untuk mengatasi kendala itu apa yang dilakukan? Nah, jadi kita melaporkan apa yang dilaksanakan pada hari itu. Nah, selesai program pertama, karena ini adalah aplikasinya untuk 2 atau lebih program kerja, masuk yang kedua. Apa rencana sasaran program kedua? Nah, sama dengan program 1 itu. Diisi semua rencana, lalu diisi semua realisasi.
Nah, kalau sudah selesai, berikutnya. Nah, itulah aplikasi yang pertama, melaporkan kegiatan yang program kerjanya lebih dari satu program. Nah, itu adik-adik sekalian. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman adik-adik membuat laporan, sehingga laporan kita semua aplikasinya ada dan memudahkan adik-adik dalam menyusun laporan. Oke, kita lanjut untuk membuat laporan yang hanya satu program. Ya, sekalian, misalkan adik-adik hanya melaksanakan program kerja yang keempat. Nah, apa program kerja yang keempat? Adalah program kerja yang sesuai dengan prodi adik-adik sendiri yang ada alternatifnya disediakan oleh prodi. Kliklah logbook proker 4 gitu. Karena itu yang akan adik-adik kerjakan. Ini contohnya, logbook laporan harian KKN program keempat. Nah, hanya satu program itu yang dilaporkan. Caranya juga sama. Buatlah emailnya yang memang masih aktif. Pilih nama adik-adik sekalian, pilih NPM, pilih program studi, lalu fakultas. Nah, berikutnya adalah program yang dilaporkan. Mulai dari lokasi KKN adik sekalian, seperti aplikasi yang pertama tadi, isi ini semua. Lalu, ini dia tanggal pembuatan laporan. Nah, kalau tanggal 14 ya tinggal kayak gini. Nanti bulan Agustus adik-adik mulai melaporkan. Misalkan hanya satu program tanggal 14 dilaporkan. Nah, inilah dia. Silakan dilaporkan program sesuai dengan kondisi. Nah, apa nama program yang ada dipilih tadi? Ya, isi. Nah, lalu apa rencananya sasaran, apa realisasi dari sasaran. Nah, itu semua sama dengan aplikasi melaporkan 2 atau lebih tadi. Sama semuanya, adik sekalian. Nah, ya, rencana tanggal pesanaan, realisasinya, apa hambatan, lalu apa. Itu adik-adik sekalian di laporan. Lalu, jangan lupa upload bukti kegiatan. Nah, jadi kalau adik-adik melaksanakan satu kegiatan, minimal ada foto dan absensinya. Jadi sebelum mengisi logbook harian ini, siapkan bukti itu. Nah, uploadlah bukti itu. Bisa uploadnya video, bisa foto. Itu tergantung bagaimana inovasi adik sekalian. Setelah diupload bukti-bukti, kirim. Maka beberapa saat adik-adik akan menerima email yang diisikan tadi, rekap dari apa yang adik laporkan. Lalu simpanlah filenya atau print, itu adalah bukti adik-adik melaporkan kegiatan harian yang istilahnya logbook harian. Demikian adik-adik sekalian yang harus adik lakukan setiap hari. Jadi ada 2 aplikasinya, aplikasi yang melaporkan hanya satu program, apakah program 1, program 2, program 3, program 4, atau program 5, atau laporan harian yang dilaporkan itu lebih dari 1, 2, 3, 4, bahkan 5. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya, sehingga aplikasi ini bisa kita gunakan selama KKN, dan secara otomatis setiap hari laporan adik-adik akan terekam. Nah, sehingga nanti data untuk membuat laporan akhir secara otomatis sudah terekam, adik-adik sekalian. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.